Ya itu kan dia makin nggak ngikutin berita juga, nggak ngikutin kayak mana perkembangannya. Jelas kemarin kan semua jadi gue nggak tahu apa yang terjadi. Jangan ini. Nah ini kan putra kalian kan sudah pindah ke Jakarta, jadi ya tinggal sama mamanya. Gimana yang sana pindah bisnis? Ya. Nggak apa-apa, yang penting sehat, yang penting dia bisa pendidikan bagus, yang penting dia bisa tetap dapat tumbuh dengan baik lah kayaknya sih. Lebih dekat, kayaknya lebih dekat ke anak bisa ngapain tanpa ada batasan waktu, jangan mulai. Lebih banyak quality time sih, kayaknya lebih kalau dulu kan sih bekerja, sekarang karena banyak evaluasi, rasanya kayak aku ya ada kayak baru. Adanya perceraian. Kamu merasa image di diri kamu merasa jelek dengan pemerintahan yang berjalan karena apa semuanya Banyak kan terus ada juga yang perbaiki diri memperbaiki dirinya tuh saya dulu mungkin aku terlalu rombong dan tenangnya bisa ternyata kayak manusia tuh nggak berdaya di mana kayak ternyata apa yang kita kan terus terbaik juga ini kalau sebelumnya terjadi lebih baik tidak yang di atas aja yang saya pengen ya harinya maka kalau ini tuh sebenarnya membawa sendiri juga sama ketika anak-anak tuh pindahin sekolah ya kan bagaimana sama terburuk mereka berdua dan dirinya sudah mas ternyata apa gitu. Yang penting dia tetap tumbuh dengan baik, maksudnya kan ngaruh ya apa yang aku juga kan tim mereka sempat tapi malu juga wawancara biaya dilakukan untuk ini waktu itu kan sebenarnya seperti jauh sekali itu memang ada lagi benar-benar terbangga pasti kalau ada pasti dan Mawar juga mengatakan Seraden tidak membatasi kapan apa berapapun yang akan diserahkan dari sana. Kamu sebagai lagi pertanggung jawaban anak sendiri seperti mungkin dari bulanannya, dari kebutuhan sekolah, dari biaya apapun insan punya seperti apa? Kita pengennya dia tumbuh baik, tapi dia jadi orang yang bisa mencapai cita-citanya dan pasti bisa dicapai. Itu penting sekali sebenarnya bagi waktunya biar anak ini tidak merasa kekurangan perhatian dan bawah seperti yang kalian sana. Dan sesekali kami kayak yang pendukung kadang dia diantarin itu main bareng. Tapi alhamdulillah sih kalau dia juga udah lebih biasanya masih aku merasa saya terpenuhi lebih kayak cara dirimu bangkit dari semua tudingan orang merasa dirimu dicap yang jelek, cara bangkitnya seorang insan itu apa? Kalau kabarnya juga ingin punya usaha sendiri, lagi ingin bangkit bekerja seperti apa kan? Kalau dari saya sendiri sih sekarang lebih banyak fokus dulu kayak apa yang saya sih ya kan paling pertama perbaikin dulu kayak ibadah dulu kayak yang selama ini mungkin sering ngambil orang kayak gitu kan terus kepengen terus jangan sombong mungkin merasa kadang-kadang rendahin orang kalau nyalain orang lain yang betul sih fokusnya baik-baik dari diri sendiri gimana caranya apa yang udah selalu di belakang ini jadi pelajaran dan kedepannya ketika ngambil langkah itu enggak ini menarik dengan ucapan dia kamu dulunya hanya sombong merendahkan orang itu maksud dari itu semua apa ya mungkin kamu banyak mengecewakan orang salah satunya istri sendiri seperti apa ya mungkin karena terlalu nyepelin kan ya nyepelin dalam arti karena waktu itu kan masih muda ngerasa udah punya semuanya ngerasa apa aja bisa gitu kan ternyata
kita nih nggak lebih baik dari segelintir dulu. Gitu terasa kayak kecil banget gitu kan. Gitu udah nggak punya apa-apa, semuanya Allah ambil. Terus habis itu kayak sempat komplain juga, ya Allah ini kok semuanya diambil gitu. Tapi makin kita berkeluh kesah, makin diambil lagi semuanya gitu. Terakhir aku evaluasi, ternyata memang yang ada sama kita tuh selama ini cuma dipinjemin, bukan anak, bukan istri, bahkan barang-barang, apa yang semua melekat sama kita, sama baik. Itu ternyata milik Allah, biasa pun milik Allah. Terus aku merasa kayak aku udah gak punya apa-apa lagi. Allah kayak udah ridho, Hansa ridho, cuman bisa ikhlas dan cuman bisa ikhlas. Jadi kayak aku merasa kedepannya harus bisa lebih bijak lagi ketika mau memberikan, memberikan harus lebih bijak lagi untuk menggunakan. Berarti betul ya, semua yang milik kamu hilang ketika Karena ya, kadang-kadang merasa sombong, merasa punya, merasa bisa apapun, kayak lebih banyak. Ketika akhirnya move on nggak dengan untuk mencari lagi wanita pendamping, apa prosesnya pasti lama untuk balik lagi, untuk memenuhi lagi hasrat ingin berumah tangga, mempunyai keturunan lagi, itu kan nggak gampang. Kamu sendiri seperti apa? Nah, sekarang ada anak, jadi kayak aku lebih tahu dulu gimana bisa memperbaiki recovery, maintenance, macamnya. Ketika mungkin ya aku ngerasa udah lebih mapan, ya lebih mapan lagi, itu bisa coba melewatin ini dulu. Sekarang baru mungkin karena 90% sekarang aku lebih ke recovery dulu sih semuanya. Ada keinginan untuk balik lagi sama Nara nggak? Atau sempat merayu Mawar nggak? Pertama mungkin sempat merayu Mawar nggak untuk balik lagi? Ya pasti ada, boleh pasti ada. Tapi ya udah itu berlalu semuanya. Urusan Allah kayak terjadi. Sudah selesai. Ya ada takdir. Jadi kayak ya kita ridho aja. Kayak mas, insya Allah itu yang terbaik buat kita. Untuk Inara sih, akan ada rumah kembali lagi, menata kehidupan lagi mungkin. Belum tahu juga kita lihat takdir ke depan seperti apa. Jelas kalau sekarang aku lebih fokus buat recovery diri sendiri. Berarti lebih menikmati kesendirian dulu atau gimana Insan? Ya karena 90% waktu sekarang pakai buat gimana caranya bisa settle ini. Oke, bicara soal recovery sendiri, artinya kan ini kan lagi membangun apa yang sudah kemarin hilang ya, bisnis segala macam. Ini agak sulit nggak sih sekarang untuk menata lagi step by stepnya untuk mencari? Sangat sulit karena memang kehilangan banyak hal ya. Pasti sangat sulit, tapi ya aku sih bercerminnya Allah mau aja aku mampu. Maksudnya memang aku kalau misalnya aku kasih lagi bisa digunakan dengan baik nggak? Ternyata selama ini kita nggak mampu ya, kayak ini bukan punya kita. Semuanya titipan. Kayak aku salah gunain gitu. Masuk jasad juga salah gunain. Jadi aku ngerasa kayak lebih hati-hati sih kan. Punya tipe kriteria untuk calon istri lagi nggak? Nanti dulu ya. Mungkin di sana ada janji diri buat diri sendiri nggak sih? Artinya sudah melewati yang kemarin, artinya belajar dari yang kemarin, kan ada janji sendiri yang pengen lo lakuin nanti buat kedepannya biar nggak ini lagi nih. Pasti lebih mungkin kalau ngambil langkah itu lebih mikirin 10 langkah ke depan. Iya kayak harus hati-hati ya. Yang planted case-nya atau mungkin kayak apa yang akan terjadi. Salah satu Inara menjadi masuk kategori nggak? Mungkin itu dibahasnya nanti ya gue ya. Karena kan sekarang ini masih terus belum bisa lagi. Turun berapa kilo ketika menjalani? Sempat turun, sekarang udah lumayan naik. Berapa kilo kemarin turun? Turun kemarin sempat hampir 10. Hampir 10. Dengan menjalani adanya kasus ini ya. Tambah lagi ya sakit ya. Sakit apa? Semakin. Kena berapa hari dirawat? 2 minggu lah, udah cuma 2 minggu, tapi alhamdulillah sih ya pelan-pelan ya rasa sempat putus asa juga ketika ya udah Sakit apa? capek kan, maksudnya capek gitu kan sama keadaan capek. Nah, ini kenapa kayak kok yang harusnya seperti ini ekspektasinya tidak terjadi, Tidak sesuai. sesuai. Tapi berarti mengurangi porsi bermain sosmed nggak sih? Karena kan terbiasa dulu. Sangat mengurangi. Dan ini kan juga sosmednya Inara juga
hilang kan, sempat hilang, dan akhirnya punya lagi karena dia juga di situ adalah tempat dia mencari rezeki gitu di Soulmate itu karena banyak endorse. Inara sorry, Mawa, sosmednya Mawa sempat hilang gitu. Itu sangat menyayangkan ya. Kamu juga prihatin nggak dengan sosmednya Mawa yang hilang? Ya kasihan makanya. Ya aku doain yang terbaik aja. Kamu bisa bahagia, bisa bahagia. Ada rencana liburan sama anak-anak kan? Mungkin pasti ada. Mungkin Sip, oke.